Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak, meskipun kalian belajar di rumah, tapi kalian harus tetap semangat ya dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap manusia. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama dengan membacakan doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam pada materi peran Sunan Giri dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Sebelum kita ke materi, Ibu akan menyebutkan kompetensi dasar yang ada pada materi ini, yaitu 3.3 mengorganisasi kembali peran Sunan Giri dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Kemudian, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu merefleksi kembali peran Sunan Giri dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Nah, anak-anak, minggu kemarin kita belajar tentang apa ya? Apakah kalian masih ingat? Ya, betul sekali. Minggu lalu kita belajar tentang biografi Sunan Giri. Apakah ada yang masih ingat siapakah nama asli dari Sunan Giri? Ya, betul sekali. Nama asli dari Sunan Giri adalah Raden Paku. Baiklah, kita akan memulai materi selanjutnya. Siapkan alat tulisnya ya anak-anak. Catat apa saja yang menurut kalian penting. Peran Sunan Giri dalam mengembangkan Islam di Indonesia yaitu 1. Berperan sebagai pemimpin agama dan penguasa wilayah Giri. Keberadaan Bangsal Sri Marganti dan Puri Kedaton merupakan bukti sejarah bahwa Raden Paku bukan hanya ulama penyebar Islam, melainkan juga penguasa politik di wilayahnya, yaitu wilayah Giri. Gelar Prabu Satmata atau Sunan Giri juga disematkan kepada Raden Paku. Dalam bahasa Jawa kuno, Sunan Giri berarti Raja Giri. Anak-anak, usaha dakwah yang dilakukan Sunan Giri menjadi lebih meluas dan leluasa karena memegang kedudukan sebuah pemimpin, yaitu sebagai bagian dari Dewan Wali Songo. Sebagai bagian dari Dewan Wali Songo, Sunan Giri bertugas membuat tatanan pemerintahan di Jawa. Kemudian mengatur kalender perhitungan siklus perubahan hari, bulan, tahun, dan windu. Dan yang terakhir menyesuaikan siklus Pakuwon serta merintis pembukaan jalan. Peran yang kedua yaitu mengambil alih fungsi dukuh menjadi pesantren. Salah satu proses islamisasi melalui pendidikan yang diperankan oleh Sunan Giri adalah usaha mengambil alih lembaga pendidikan Shiwa Buddha yang disebut mandala, asrama, atau dukuh. Pada masa Majapahit, dukuh dijadikan sebagai tempat pertapaan untuk mendidik calon pendeta. Lalu, oleh Wali Songo, dukuh tersebut dirubah menjadi sebuah pesantren. Peserta didik yang belajar di pesantren disebut dengan santri. Kata santri berarti orang suci yang mempelajari kitab suci atau Al-Quran.
Dalam dakwahnya, Sunan Giri tidak hanya mengembangkan sistem pesantren yang diikuti santri-santrinya di berbagai daerah, melainkan mengembangkan pendidikan masyarakat secara terbuka dengan menciptakan berbagai jenis permainan anak-anak, yaitu 1. Jamuran. Jamuran yaitu permainan tradisional yang melibatkan 4-12 anak yang dimainkan pada malam hari saat bulan purnama. Kemudian yang kedua, jelungan. Jelungan adalah permainan anak-anak yang berperan sebagai pemburu dan yang lainnya menjadi objek buruan. Sunan Giri juga membuat tembang-tembang permainan anak-anak, yaitu padang bulan, jor, gula ganti, dan cublak-cublak suweng. Peran Sunan Giri yang keempat yaitu memanfaatkan seni pertunjukan sebagai media dakwah. Pada masa Majapahit, pertunjukan di masyarakat berhubungan dengan ritual-ritual keagamaan Hindu dan Buddha yang berkaitan dengan tempat-tempat sakral, pilihan hari dan waktu, pemain terpilih, sesaji, dan busana khusus. Seni wayang diperkirakan sudah ada di Nusantara sejak tahun 930 Masehi yang merupakan asli kebudayaan Jawa. Pertunjukan wayang merupakan pertunjukan ritual yang berasal dari cerita Ramayana dan Mahabharata. Pagelarannya dikaitkan dengan upacara spiritual agar terhindar dari bencana-bencana yang bersifat gaib. Karena itu, dalang diposisikan sebagai orang suci atau pendeta. Melihat potensi dakwah dalam pertunjukan ini, Sunan Giri dan Wali Songo lainnya mengambil alih seni pertunjukan dan mengembangkannya, menyesuaikan dan menyelaraskan isi cerita dengan ajaran tauhid dalam Islam. Contohnya, seperti menggelar pertunjukan wayang krucil dengan pedoman cerita Menak yang mengisahkan kepahlawanan Hamzah, yaitu paman Nabi Muhammad SAW. Pagelarannya pun disertai tata cara dan sopan santun yang baik dan jauh dari maksiat. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah peran Sunan Giri dalam mengembangkan Islam di Indonesia yaitu 1. Pemimpin agama dan penguasa wilayah Giri. 2. Mengambil alih fungsi mandala atau dukuh menjadi pesantren. Yang ketiga, mengembangkan sistem pendidikan terbuka. Dan yang terakhir, memanfaatkan seni pertunjukan sebagai media dakwah. Baiklah anak-anak, materi hari ini Ibu cukupkan sekian. Dan materi minggu depan kita akan mempelajari tentang sikap positif Sunan Giri. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Semangat belajar ya anak-anak, karena segala sesuatu yang kita butuhkan atau yang kita inginkan untuk masa depan dan meraih cita-cita itu semuanya membutuhkan perjuangan. Terima kasih untuk semuanya. Tetap semangat, jaga selalu kesehatan, dan selalu memakai masker, selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan, dan jangan lupa menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.